Semakro pengelola di sini ya Pak ya? Iya Bu, iya. Oh iya. Pengelola Bukit Soeharto. Oh gitu, Bukit Soeharto ini ya Pak ya. Ternyata lokasinya cukup luas, Alhamdulillah bagus luas. juga apa ya, nyaman ya Pak ya. Iya. Tapi sebentar saya tak sapa teman-teman saya dulu ya. Selamat sore teman-teman ya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan sore kita ini adalah di Bukit Soeharto dan nanti juga akan kita temui Bapak pengelola dari wahana wisata di Bukit Soeharto ini. Baik, yuk teman-teman ya, ikuti jalan-jalan saya di wahana Bukit Soeharto ini ya. Oke, Bapak, kita bisa ngobrol sebentar ya Pak ya. Nah ini teman-teman ya, ini ada Bapak Slamet ya, Pak Slamet. Bapak adalah pengelola dari wahana wisata di Bukit Soeharto ini ya Pak ya. Ini Bukit Soeharto ini gimana Pak? Filosofi dan sejarahnya bisa dinamakan Bukit Soeharto ini? Dulunya gini Bu, ceritanya Bapak Soeharto itu pernah berkunjung di sini ketika tahun 1978. Oh gitu. Ketika itu Bapak Soeharto penghijauan wilayah Jawa Timur dan apa itu peresmian wisata Kucur. Oh iya. Tepatnya di atas sana. Oh di sini ya, Pak ya, di Kucur ya Pak ya. Oh gitu. Jadi maksudnya di sini ini pernah ya sejarahnya dikunjungi oleh Presiden Soeharto gitu ya. Terus ini Pak, untuk lahan ini apa milik swasta murni atau barangkali dari kerjasama dengan pihak lain Pak? Tanah sini milik perhutani. Oh, jadi ya, kita begitu. kerjasama sharing dengan perhutani Madiun Selatan. Oh Madiun Ya, Selatan ya. Tapi wilayahnya di Ponorogo, Kabupaten Ponorogo ya Pak ya. Ponorogo, ya. Oh iya, seperti itu. Juga ini Pak, untuk luas lahannya ini kira-kira ada berapa hektar Pak? Luas lahan 7 hektar lebih. Cuman yang sudah dikelola itu sekitaran 3 hektar. 3 hektar ya. Dan ini kemungkinan rencana untuk perluasan dan penambahan ya Pak ya. Iya, insya untuk Allah. apa namanya wahana yang lain ya, seperti permainan anak ya, seperti flying fox, playground juga. Saya lihat tadi juga ada kolam renang ya Pak ya. Ada, dan juga ada kuliner. Kalau kuliner ini dari mana dari aja, lingkungan sini. Oh gitu ya. UMKM gitu Pak. UMKM ya betul. Oh gitu UMKM. ya, bagus sekali. Ya. Kalau gitu nanti saya tak coba lihat-lihat sampai ke puncak sana ya Pak ya. Iya, Bu, iya. Nggak terlalu tinggi nih ya Pak ya. Cuma ketinggian 20 meter. Oh 20 meter. Ya cuma namanya bukit tapi nggak terlalu tinggi. Saya ya, bagus santai, ya. Kepingin juga sih Pak bisa melihat sampai di sana itu, dan di sana juga ada taman ya Pak ya. Ada taman bunga yang ya. ke sana ya. Teman-teman, di wahana wisata Bukit Soeharto ini ternyata juga luas ya, lahannya ada sekitar 7 hektar ya. Tapi sampai saat ini masih sekitar 4 lah ya, 4 hektar, dan nantinya juga akan dikembangkan ya untuk berbagai fasilitas ya. Untuk fasilitas saat sekarang ini juga ada kuliner, ada kolam renang, dan juga ada taman ya, taman di wahana wisata Bukit Soeharto. Nanti kita akan jalan ya ke puncak di wisata ini, dan nanti teman-teman akan mengikuti jalan-jalan bersama saya. Oke, kita jalan ya teman-teman ya. Kita ke sana ya Pak ya. Untuk pembangunan ini kurang lebih memerlukan waktu berapa tahun ini Pak sampai saat sekarang? Bangun itu berjalan, dana itu nggak langsung keluar jalan. Oh kita gitu ya, sambil proses ya, gitu ya Pak ya. Ada sambil anggaran proses. kita bangun. Baik, sampai sekarang itu. udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya, iya. Berarti ini sudah jalan 2 tahun, ya. Berarti mulai tahun 2020.
Nah ini teman-teman ya, kita akan jalan di pinggir-pinggir ini Ibu. Selamat sore. Jadi ini ada kuliner ya teman-teman ya. Nah ini ada kedai Bukit Soeharto ya. Semuanya hampir sama ya Bapak tulisannya ya. Iya. Nah nanti juga akan kita coba ya teman-teman ya kuliner di sini. Ini ada aneka jus dan juga ada aneka seperti masakan ya, pecel, soto dan nasi kuning, mie goreng dan mie kuah. Yang ini khas ya tentunya khas, dari ya. Kota Ponorogo ya. Saya kira ini cukup terjangkau dan di wisata Bukit Soeharto ini sangat dekat akses dengan jalan ya. Sehingga kalau teman-teman melakukan perjalanan mungkin lintas provinsi ya, katakanlah Jawa Timur ke Jawa Tengah, mestilah ya melewati Bukit Soeharto ini. Barangkali bisa turun ya untuk beristirahat dan mengicipi berbagai macam kuliner di sini. Nah seperti ini, dan ini adalah dari UMKM. Ini sangat bagus sekali karena bisa mengangkat ya pemberdayaan dari masyarakat. Baik Pak, kita jalan lagi ya Pak ya. Kalau seperti ini masih tutup ya Pak ya? Tutup, biasanya nanti Minggu, sore. Sabtu Minggu jalan Oh semua. begitu, iya. Dan juga ada fasilitas musola ya. Musola ada. Ya. Nah ini assalamualaikum ya. Kita naik ya teman-teman ya. Jadi kalau sampai di sini itu kita bisa foto-foto ya, bisa selfie-selfie, dan juga ada gazebo ya untuk peristirahatan. Bisa pesen ya Pak makanan dibawa ke sini, istirahat di gazebo. Bagus loh Pak, bener. Seperti di sini ada gunung ya, lembah. Itu ada Terus sungainya. ini Pak, sungainya ini Pak, Iya, ada bisa sungai. nanti ke depannya ini Pak, Ya, bisa rencana juga diberdayakan. mau dipakai itu apa itu? Rappling. Dari sini view-nya bagus juga loh Pak. Juga, iya. Dari sini view-nya bagus banget dan ada sungai ini, dan nanti barangkali juga bisa dibangun seperti ini Pak, apa ya namanya? Perahu-perahu yang anak kecil, iya. anak-anak kecil itu Pak. Nanti kan juga ada pemandu, jadi barangkali bisa di inovasi ya Pak ya, bisa ditambahkan untuk arena yang lebih ya, kayak rappling lagi. itu kan juga iya itu. bener iya. Di sini kiranya juga bagus Pak, cukup luas untuk outbound Pak. Sakit Iya, gathering gitu. Iya. Nanti kalau ada dari teman-teman dari Kabupaten Trenggalek, di sini bisa Pak. Bisa. Sini cukup luas sekali dan bagus ya teman-teman ya. Bila mana di lembaga, kantor, di sekolahan gitu ya, akan melaksanakan kegiatan seperti gathering, outbound ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, nanti bisa ya melakukan kegiatan itu di Bukit Soeharto ini. Selamat sore Bu. Bagaimana Ibu jalan-jalan di wisata Bukit Soeharto ini? Senang. Oh, senang sekali. Ibu dari mana, Bu? Oh, dari Ponorogo saja. Sudah sering atau baru sekali ke sininya? Kalau saya sekali. Kalau Ibu baru sekali. Gimana, Bu? Di sini cukup bagus ya, Bu ya. Udaranya juga sekarang sejuk, iya, semilir, iya. Terima kasih Ibu, iya, monggo hati-hati ya Bu ya. Jadi pengunjung ini sudah tertarik ya Pak ya untuk kunjungan. Oh ya, ini tadi belum kenalan Mas Mas Liga ya. Mas Liga juga pengelola di sini, membantu ayah ya. Perintis dari awal kan. Oh gitu. Saya sama teman-teman kemudian. Oh gitu, bergabung ya Mas Liga ya di sini ya. Ini ada Mas Liga ya, dia adalah bergabung dengan para remaja di Kecamatan Badekan ya. Badekan itu kecamatan ya Bapak Kecamatan ya?
ya, di Kecamatan Badekan. Dia juga merupakan perintis juga ya, luar biasa, generasi muda, masih sangat muda sekali ya, memiliki inovasi ya, dan juga memajukan kecamatannya, daerahnya, wilayahnya ya, dan juga menjadi pejuang nih ya untuk wilayah Sama-sama sini dengan teman-teman. ya, sama teman-teman ya. Tentunya teman-teman ini satu visi misi ya, Iya, Mas ya, untuk memajukan daerahnya. Nah, ya Mas Liga, saya ini tertarik sekali dengan penataan dekorasinya. Iya. Ini tadi saya juga tanya ke Bapak, ternyata pengelola sendiri. Iya, Bu. Pengelola ini apa punya bakat atau basic begitu? Kalau bakat ya apa ya, otodidak, Bu. Otodidak ya. Sama-sama setelah Sama-sama memutuskan sharing ya gitu sharing, ya. nah, putusannya sama-sama Bars, Oh sama gitu. ya teman-teman, sama bos saya atau Iya, saya. dan pengelola yang lainnya ya. Iya. Jadi satu terwujud realisasi suatu dekorasi yang indah ya di sini. Alhamdulillah. Oke, ya. Kalau di atas sana itu ada gazebo ya Mas ya, ada gazebo juga ya, dan juga ada taman-taman juga Iya. yang dilengkapi dengan apa ya namanya, untuk duduk-duduk ya, meja dari batu-batu gitu ya Mas Liga ya. Nah, Mas Liga, barangkali untuk kedepannya ini masih ada rencana apa lagi nih? Pembangunan, Bu, yang Ya, saat ini mana yang kira-kira kami yang prioritas utamakan, yang yang diutamakan? di puncak nanti akan ada tambahan-tambahan spot untuk foto-foto. Oh gitu. Sama Iya, iya. ya sebenarnya pengennya itu aviari, Oh gitu. Ya, tapi karena kan dananya yang sangat banyak untuk membangun aviari, Betul. ya semi lah, Bu, ini untuk Iya, tambah jadi sambal jalan hewan-hewan ya. sama dibikin Oke. seperti apa ya, sungai-sungai kecil gitu. Oh gitu. Saat ini masih sungai kecil. pembangunan, udah Bangun. mulai tapi. Iya. Tapi kalau ini patung Pak Soeharto ini apa, pematung ya? Ini Mungkin ya. ya pematung. Dari daerah Ponorogo saja, Mas? Ini dulu dari yang pertama dari Ponorogo, terus Dari Ponorogo ya. yang kecil itu ini ya. terusnya kurang suka, terus ganti yang besar ini. Oh ini ya, iya. Dari Kalau Jogja, jadi- Pak. Iya Pak, Dari Jogja kepalanya. dari Jogja. Katanya dari Ponorogo. Oh gitu. Jadi berkolaborasi ya, Iya. dari seniman dari Jogja dan juga dari Ponorogo. Ponorogo. Ya, tapi juga bagus ya, bisa inilah kita akan teringat ya sama Pak Harto secara keseluruhan, Pak Harto. Baik Mas Liga, aku penasaran, anterin ya ke sana ya. Siap. Bapak, saya mohon izin sama Mas Liga. Yuk Mas. Nah ini teman-teman ya, di Wana Wisata ini ya, di pariwisata ini cukup indah pemandangannya. Selain disajikan dengan penataan taman dan bunga-bunga, juga ini ada pohon-pohon keras ya. Ini pohon apa Mas Liga? Kalau orang bilang putih, kayu apa ya? Iya ya, ini kayunya Putih putih ya, gitu katanya. seperti batang Tapi yang sudah bukan ini. dikuliti ya, unik ya. Dan ini adalah pembuat sejuk ya udara di wisata Bukit Soeharto ini ya. Jadi para pengunjung ini terasa kerasan dan Iya. nyaman ya. Oke, dan di sini dikelilingi sungai ya Mas Liga ya. Iya, Ini Bu, barangkali nanti ke selatannya ada depannya sungai. ini bisa diupayakan ya, atau digunakan untuk seperti permainan Arung anak, jeram gitu. arung jeram gitu ya, dan berlayar untuk Iya. anak-anak ya, gitu ya Mas ya. Nah ini ya teman-teman, pengunjung ya bisa istirahat di sini. Disediakan gazebo dan juga ada kursi-kursi, bila mana kita berjalan capek bisa duduk-duduk di sini. Ini juga ada pohon-pohon besar seperti pohon jati, seperti ini ya. Di sini juga ada pohon-pohon palem ya, yang nantinya ini akan membuat suasana ini menjadi teduh, rindang ya, dan juga udaranya sangat segar. Nah ini sudah kita hampir sampai di puncak ya, dan lantainya ini
kuat warna ya teman-teman ya, di paving yang diwarna. Nah ini sudah sampai di ketinggian sekitar 70%. Nah di sini di ketinggian ini kita bisa melihat ya teman-teman, dari sini sungai seperti ini ada sungai dan juga bukit-bukit ya, iya. yang sangat indah sekali di sini. Kita bisa melihat dari atas. Kalau yang itu kolam renang ya Mas Iya, Bu, Liga ya, waterfall dan juga ada ini tadi saya lihat kuliner ya. Iya, Kuliner itu banyak di sana, kita temui di sana. Kalau yang sebelah ini apa ini Mas? Yang sini yang dulu itu masih ada permainan anak-anak, Bu. Oh permainan Pasar anak. malam dah. Oh iya. Karena kan di sini udah 4 bulan itu terus sepi, sekarang dipindah ke Ngerayun, Oh bagian gitu. Ponorogo Timur. Iya. Ini ada sungai dua ya Mas ya. Ini sungai yang ya, besar. ini untuk Kalau perairan ini bawah. untuk perairan sawah. Nah ini barangkali nanti kalau airnya penuh nih Iya. bisa dipakai untuk arung jeram Iya. ya. Seperti itu indah Semoga teman-teman saja ya di bisa. sini ya. Kita doakan ya nanti Iya, akan amin. semakin banyak kunjungan dan juga wahananya akan semakin Bertambah. banyak jenisnya. Nanti bisa aku datang lagi untuk review Iya. ya. Oke, teman-teman di sini sangat bagus sekali ya. Nah, ini juga disediakan untuk tempat bersantai, meja-meja kecil seperti ini dan juga ada kursi-kursi ya. Nah, dan diperindah dengan pengecatan paving sehingga di sini semakin tampak berwarna ya, teman-teman ya. Oke, Mas Liga, kita jalan ke atas ya. Ya, satu. Lahan seluas ini bagaimana perawatannya, Mas? Maksudnya untuk siram tanaman itu dengan cara manual ataukah bagaimana? Kalau dulu itu manual, Bu, pakai selang 10 satu hari itu Gitu ya. pagi sama sore. Sekarang sudah ada pipa-pipa ini. Oh ini ya Mas ya. Oke ini Biasanya penyiraman. Juga memakai sebagai ini. penarik pengunjung, Bu. Oh iya ya. Waktu penyiraman taman itu kan kayak kincirakan semua. Iya. Nah Nyala. ini teman-teman ya, karena ini luasnya lahan sekitar 7 hektar di sini ini ya. Maka untuk tanaman ini, bunga-bunga ini memakai ini ya, apa ini Mas Liga? Selang ya, Iya. yang otomatis nanti akan memutar airnya ya. Air mancur. Seperti ini, seperti air mancur. Sehingga sudah tidak manual lagi menggunakan dari tenaga manusia karena luas dari wahana ini. Oke, Mas Rika, kalau malam hari ini masih buka apa tutup ya? Kami batasi jam 9. Jam 9 ya. Jadi ini untuk penerangan Sudah, alhamdulillah sudah terang sekali. Banyak terang sekali lampunya. ya. Jadi tidak usah takut ya Iya, di nggak usah sini. takut. Juga Dan beberapa hari kemarin juga ada yang camp di sini. oh gitu ya. Kalau malam hari ini pengelola ini juga ada ya, yang ada di sini Security ya. 24 jam. Security, oke. Kalau barangkali ada suatu apa ya yang kita nggak inginkan gitu, ada kontak ya untuk Ya. kita hubungi gitu ya, Mas Ya. Rika ya. Oke. Juga kan sudah ada CCTV-nya juga di atas. Oke, iya. Dan juga Security ada pengeras kontrol suara, terus, iya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah sampai di puncaknya Bukit Soeharto. Untuk di ketinggian ini tidak melelahkan ya teman-teman, seperti jalan biasa saja. Walaupun dibilang bukit, tapi karena penataannya yang bagus, dibuat selandai mungkin, maka jalan naik itu tidak terasa naik ya Mas Liga ya. Ini di sini kalau dilakukan pengecatan lagi bagus loh Mas. Iya, Bu. Bismillah nanti. Iya. Semoga Jadi nanti akan bangunan. tambah ceria dan Iya. penuh warna gitu. Ya, kita naik ya sampai puncak ya Mas Iya. Liga ya. Hari Sabtu Minggu itu pagi selalu ada senam, Bu.
Di mana? Di sini. Oh, di sini. Ya. Ini dipakai senam ya. Banyak lansia juga anak-anak. Oh, nah ini ada prasasti ya, Mas Liga ya. Ini prasasti. Ini Bu, Prasastinya ini ya. Oh, ini untuk turun dari ya. Nah, teman-teman ya. Ini kita sudah sampai di puncaknya Bukit Soeharto ya. Tidak terasa hanya beberapa menit saja dari bawah sampai di ketinggian. Ini tidak cukup memakan waktu lama dan tidak capek juga. Di sini juga ada prasasti dari Pak Soeharto ya, teman-teman ya. Ini kita bisa sampai di mana, Mas? Bisa sampai di sini saja? Nggak boleh? Di atas juga bisa. Bisa? Iya. Oh, nah ini teman-teman ya, di puncak bukit ini ada prasasti ya dari Presiden Soeharto. Ya, ini Jawa Tengah dan Jawa Timur, Badekan 2 Maret 1978. Presiden Republik Indonesia Soeharto. Nah, ini adalah merupakan prasasti ya, teman-teman, yang juga ada tanda tangannya dari beliau Presiden Republik Indonesia. Dan di sini ini juga ada semacam media ya untuk menempatkan dari prasasti ini. Cukup bagus dan juga ada makna dan filosofi bersejarah. Nah, sebenarnya di tempat-tempat wisata itu memang bagus seperti ini, Mas Liga. Ya, jadi ada sejarahnya gitu ya. Entah itu pahlawan, untuk memupuk rasa kebangsaan kita juga harus mengingat ya dari sejarah itu. Dan di sini dilengkapi dengan prasasti dari Pak Presiden Soeharto. Ini juga akan mengenang dan mengingat dari perjuangan Pak Soeharto ya, seperti ini. Wah, ini view-nya sangat bagus sekali teman-teman. Di sana itu adalah bukit-bukit ya. Di sini dikelilingi oleh bukit ya teman-teman, melingkar, dan ini view-nya sangat bagus sekali. Ini kalau sore, mungkin sore hari ya, ini kita bisa melihat ya sunset ya. Spot. Nah, ini merupakan suatu wahana wisata yang masih jauh akan dikembangkan ya, memerlukan inovasi dari generasi muda seperti Mas Liga dan teman-temannya ya, untuk mendukung dan tentunya ini sangat memberikan kontribusi pada daerah ya, tentunya ya, dan wilayah. Tadi ngomong-ngomong sama Bapak, ini milik perhutani ya, Mas Liga ya? Perhutani, untuk tanahnya dari perhutani. Tanahnya dari perhutani, dan ini kerjasama dengan pengelola ya, Mas Liga ya. Dan ini sudah 2 tahun ini ya proses, tapi ini terus berproses ya. Nah, teman-teman nanti kalau akan lewat ya dengan Jalan Ponorogo ya, Jawa Timur, Ponorogo ya, barangkali menuju ke Wonogiri ya, ini lewat di jalan ini ya. Ini akses cukup dekat dengan jalan raya sehingga bisa sejenak turun ya untuk beristirahat. Nah, ini bisa mampir ya di wahana wisata di Bukit Soeharto ini. Di sini juga sangat menyediakan fasilitas umum ya, ada musola dan juga ada toilet, juga ada kamar mandi, dan juga berbagai dari wisata kuliner ya, Mas ya. Dan ini sangat bagus, ini melibatkan dari UMKM ya. Ini akhirnya nanti UMKM di wisata di daerah atau Kabupaten Ponorogo ini akan terangkat gitu ya, Mas ya. Oke. Nah, ini kalau gazebo ini dari mana, Mas Liga? Atau pemesanan dari wilayah lain atau dari Ponorogo aja? Dari mana ini diambil? Boyolali. Oh, Boyolali. Boyolali itu kalau nggak salah
Jawa Tengah ya? Iya. Dari Jawa Tengah. Oke. Ini kemarin saya nyoba tanya di daerah Kediri itu cukup lumayan mahal ya harganya ya. Anu, Satu gazebo-nya? gazebo ini ya. Iya. Sekitaran berapa saya nggak hafal. Iya, lumayan lah sekitar besaran 5 ke atas Iya. seperti itu ya. Dan gazebo ini unik ya teman-teman ya, dari kedok ya ini Mas ya. Iya, Bu. Dari aren ya ini ya, dari aren ya teman-teman, dan juga ada pilarnya ini dari aren juga ya, yang dipakai ini ya, sehingga tidak panas seperti galvalum itu. Jadi ini masih terasa sejuk. Kami mengutamakan kenyamanan untuk Kenyamanan, iyalah di tempat wisata pastinya nomor satu adalah kenyamanan ya, ketenangan, dan juga tidak boleh dilupakan kebersihan. Ya. Tentunya pengunjung akan suka di tempat-tempat yang asri, yang nyaman, yang rindang, dan juga bersih ya, tentunya seperti itu. Ini saya kira untuk 5 tahun yang akan datang ini sudah bisa 100% gitu. Amin. Akan semakin cantik sekali ya Mas ya. Cepat terselesaikan misi-misi dari teman-teman. Nah iya, sebagai generasi muda ini tentunya harus apa ya namanya, gospot, harus berlari ya untuk meraih impian dan juga cita-cita, dan juga ini ya terutama sangat mendukung di bidang pariwisata daerah ya. Mas, ini kalau di Ponorogo itu kan ada etnik budaya. Ya. Kenapa Mas nggak dimasukkan? Ada Belum. sebenarnya di bawah di Joglo, tapi saat ini sedang dipakai di Badekan. Oh gitu. Itu ada gamelan-gamelan, kan karena pemuda Badekan itu banyak yang suka seniman reog. Iya. Nah itu biasanya latihannya di sini. Oh gitu. Maksudnya mungkin karena itu kan etnik ya Mas ya, dan mungkin bisa dipakai untuk apa ya namanya itu, dibuat ikonik gitu loh ya, ikonik dari Kabupaten Ponorogo itu kan reog itu ya, barangkali patung-patung reog ya yang berupa penari-penari itu kan semakin memberikan daya tarik pada pengunjung gitu ya. Itu yang memiliki daya tarik kan itu ya, penarinya yang cewek yang cantik-cantik itu, Jatil itu ya. Dan benar itu, dan mungkin satu paket gitu ya. Ada apa itu Mas, dadak ya. Iya. Itu, dan ada itu caplokan. Ya, barongan. Barongan itu ya, dan juga yang satu paket dengan seni reog itu. Nah ini nanti akan menjadikan tempat ini itu akan menonjolkan tentang budaya daerah. Ponorogo kan terkenal banget Mas, sampai luar negeri ya. Jadi barangkali ini bisa ditambahkan di wahana wisata ini. Ini akan membuat daya tarik dan ciri khas di wahana wisata di Bukit Suharto. Kalau ini apa ini Mas? Ini untuk penampungan air dulu. Oh, penampungan air, tapi ini juga ditambahkan seperti banner gitu ya, dari Pak Harto ya, untuk mempercantik pemandangan. Nah ini teman-teman ya, gazebonya cukup banyak sekali di sini ya teman-teman ya. Dan kalau itu tanaman keras ini pokoknya pohon berkulit putih, namanya saya kurang tahu. Nah kemarin itu juga Mas apa ya, kita di tempat lain gitu ya, seperti ranting-ranting ini bisa dimanfaatkan juga untuk pemanis di pinggir-pinggir itu ya, seperti pagar-pagar gitu, pagar-pagaran yang dicat gitu ya. Jadi apa namanya, hanya sebagai pemanis. Nah spot yang di sini juga sangat cantik sekali ya teman-teman ya, di sini ya. Di sini ini view-nya sangat bagus sekali ya. Dan kalau itu apa Mas? Itu kolam ikan Bu. Biasanya air mancurnya iya. Nggak nyala, mungkin ada kerusakan. Nah ini ada kolam ikan ya teman-teman ya. Ini ada kolam. Ikannya apa ini Mas Liga? Nila Bu ini. Ikan nila ya. Nila merah ya ini ya. Ya. Kalau ini
gunung apa ini Mas yang tertinggi ini? Nah ini sebenarnya yang namanya wisata Gugur itu ya sebelah situ. Oh, Nah, sekarang sudah mati, nggak mati ada ya, nggak ada pengelolanya ya Mas ya. pengelolanya ya. Oke. Jadi dulu Pak Soeharto, Presiden Republik Indonesia ini pernah kunjungan ya untuk peresmian wisata Gugur. wisata di Kucur yang letaknya itu berada di gunung itu teman-teman ya. Tapi saat ini Sudah rata dengan tanah. sudah mati ya, karena barangkali pengelolaannya yang memang tidak bisa dilanjutkan begitu. Dan sekarang beralih di Bukit Soeharto ini, dan sampai sekarang ini masih eksis, dan tentunya ini juga akan semakin berkembang ya. Amin. Semakin ditingkatkan juga, dan wahana wisata di sini akan semakin dikenal ya oleh masyarakat ya, utamanya adalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan mudah-mudahan juga dari seluruh Indonesia ini juga mengenal di wisata Bukit Soeharto ini. Nah, terasa nyaman sekali ya, semilir angin ya teman-teman ya. Senang di sini karena udaranya yang sangat sejuk, karena berada di ketinggian, dan di sini banyak sekali pohon-pohon besar yang membuat teduh ya dan segar suasana di Bukit Soeharto ini. Kalau kita lihat pemandangan di sini juga cukup indah ya. Dan ini loh Mas Lika, coba dilihat dari sini ya. Yang dicat ini ya, tambah cantik ya. Bu. Tambah cantik ini. Kalau nanti dilanjut dari seluruh Rencanakan semua paving yang berada di sini dicat, ini dari jauh akan kelihatan. Wow, itu indah sekali ya penataan dekorasi di Bukit Soeharto ini. Dan saya kira untuk perjalanan dan wisata serta lihat-lihat di Bukit Soeharto ini cukup sekian ya teman-teman. Nanti akan saya review lagi ya Mas Dika bila mana ada penataan yang baru lagi. Nah teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini. Dan sebelum berakhir dari video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lika. Dilanjutkan ya perjuangannya.